Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita bisa bertemu kembali di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi matematika SMP MTS kelas 7 semester genap, yaitu tentang aritmatika sosial. Yang pertama, pengertian aritmatika sosial. Aritmatika sosial adalah ilmu matematika yang mempelajari tentang kehidupan sosial, seperti menghitung harga pembelian, harga penjualan, untung, rugi, bruto, neto, tara, diskon, pajak, bunga, dan lain-lain. Dari pengertian ini, maka cakupan materi aritmatika sosial itu meliputi yang pertama, harga pembelian, harga penjualan, untung atau laba dan rugi. Yang kedua, persentase untung atau rugi. Yang ketiga, bruto, neto, dan tara. Yang keempat, diskon atau rabat atau potongan harga dan pajak. Dan yang kelima, bunga tabungan atau pinjaman. Pada video bagian pertama ini akan kita bahas mengenai harga pembelian, harga penjualan, untung atau laba, dan rugi. Sedangkan yang lainnya akan kita bahas pada video-video selanjutnya. Baik, yang pertama harga pembelian, harga penjualan, untung atau laba, dan rugi. Untuk memahami pengertian harga pembelian, harga penjualan, untung atau laba, dan rugi, kita bisa perhatikan ilustrasi ini. Pak Amir membeli sebuah televisi dengan harga Rp1.250.000. Sebulan kemudian, televisi tersebut dijual dengan harga Rp1.400.000. Dari ilustrasi ini, dapat dikatakan bahwa harga pembelian televisi adalah sebesar Rp1.250.000. Sedangkan harga penjualannya adalah sebesar Rp1.400.000. Dengan demikian, harga pembelian adalah merupakan harga barang dari pabrik, grosir, atau tempat lainnya. Harga pembelian sering disebut juga dengan modal. Modal ini bisa berupa harga pembelian ditambah dengan ongkos atau biaya lainnya. Sedangkan harga penjualan adalah merupakan harga barang yang ditetapkan oleh pedagang kepada pembeli. Harga penjualan bisa juga berarti nilai uang dari suatu barang yang dijual. Dalam setiap transaksi jual beli, nilai harga pembelian dan harga penjualan ini sifatnya fluktuatif. Kadang harga pembelian lebih besar dari harga penjualan, atau kadang juga harga pembelian kurang dari harga penjualan, atau bisa saja harga pembelian sama dengan harga penjualan. Nah, dalam hal ini, jika harga penjualan lebih besar dari harga pembelian, maka dikatakan mengalami untung atau laba. Adapun besarnya keuntungan itu sama dengan harga penjualan dikurangi dengan harga pembelian. Sedangkan apabila harga penjualan kurang dari harga pembelian, maka dikatakan mengalami rugi, di mana besarnya kerugian itu dirumuskan dengan harga pembelian dikurangi dengan harga penjualan. Ya, jadi ini rumus untuk mencari besarnya keuntungan dan besarnya kerugian. Dan yang terakhir, jika harga penjualan sama dengan harga pembelian, maka dikatakan impas. Untuk lebih jelasnya, kita bisa perhatikan beberapa contoh berikut. Yang pertama, seorang pedagang membeli satu dus teh gelas yang berisi 24 gelas dengan harga Rp17.000. Teh gelas tersebut kemudian dijual lagi dengan harga Rp1.000 per gelas. Untung atau rugikah pedagang tersebut? Di sini diketahui harga pembelian adalah Rp17.000. Sedangkan harga penjualannya, karena semuanya ada 24 gelas teh gelas, kemudian masing-masing dijual Rp1.000, maka harga penjualannya adalah Rp1.000 kali 24.
sama dengan Rp24.000. Nah, di sini terlihat harga penjualan itu lebih besar dari harga pembelian ya. Berarti pedagang ini mendapatkan keuntungan. Adapun besarnya keuntungan sesuai dengan rumus yang kita sudah temukan itu sama dengan harga penjualan dikurangi dengan harga pembelian. Sama dengan Rp24.000 dikurangi dengan Rp17.000. Sama dengan Rp7.000. Kemudian contoh nomor 2, Pak Anam membeli sepeda bekas dengan harga Rp550.000. Setelah diperbaiki dengan biaya Rp150.000, sepeda tersebut kemudian dijual kembali dengan harga Rp800.000. Berapakah besarnya keuntungan atau kerugian Pak Anam? Di sini diketahui harga pembeliannya pertama adalah Rp550.000. Kemudian biaya perbaikan sama dengan Rp150.000, sehingga total harga pembelian dengan biaya perbaikannya itu sama dengan Rp700.000. Rp700.000 ini bisa disebut dengan modalnya. Sedangkan harga penjualannya di sini adalah Rp800.000. Nah, di sini terlihat bahwa harga penjualan lebih besar dari modalnya, sehingga di sini Pak Anam dikatakan mendapatkan keuntungan. Apa besar keuntungan? Itu sama dengan harga penjualan dikurangi dengan modal. Itu sama dengan Rp800.000 dikurangi dengan Rp700.000. Sama dengan Rp100.000. Kemudian contoh yang ketiga, seorang pedagang membeli 10 ekor ayam dengan harga seluruhnya Rp750.000. Ternyata ayam tersebut hanya dapat dijual dengan harga Rp70.000 per ekor. Berapa rupiahkah keuntungan atau kerugian pedagang tersebut? Nah, di sini diketahui harga pembelian adalah Rp750.000. Kemudian harga penjualannya, karena dari 10 ekor tadi masing-masing dijual Rp70.000, berarti harga penjualannya sama dengan Rp70.000 kali 10, itu sama dengan Rp700.000. Di sini terlihat harga penjualan lebih kecil atau kurang dari harga pembelian, sehingga dengan demikian dikatakan pedagang ini mengalami kerugian. Adapun besarnya kerugian, itu rumusnya adalah harga pembelian dikurangi dengan harga penjualan, sama dengan Rp750.000 dikurangi dengan Rp700.000, sama dengan Rp50.000. Kemudian contoh yang keempat, seorang pedagang membeli 1 kuintal beras dengan harga Rp850.000. Berapa harga jual beras per kilogram supaya ia memperoleh keuntungan sebesar Rp100.000? Ya, di sini diketahui banyaknya beras 1 kuintal atau sama dengan 100 kg, karena 1 kuintal itu sama dengan 100 kg. Harga pembelian beras 1 kuintal ini itu sama dengan Rp850.000 ya. Kemudian diketahui juga keuntungan yang diperoleh itu sama dengan Rp100.000. Ditanyakan berapa harga jual beras per kilogram. Nah, untuk menghitung harga jual beras per kilogram, maka kita terlebih dahulu menghitung harga jual beras seluruhnya ya. Untuk menghitung harga jual beras seluruhnya, kita bisa menggunakan data keuntungan yang diketahui di soalnya, di mana untung itu sama dengan Rp100.000. Sedangkan untung ini rumusnya adalah harga penjualan dikurangi dengan harga pembelian. Makanya untung ini bisa kita ganti dengan harga penjualan dikurangi dengan harga pembelian. Ini sama dengan Rp100.000 ya. Harga pembelian tadi adalah Rp850.000, maka ini diganti dengan Rp850.000, sehingga kita dapatkan harga penjualan kurang Rp850.000 itu sama dengan Rp100.000. Dari sini maka harga penjualan ini dikasih pindah ke sebelah kanan jadi positif, maka didapat harga penjualan sama dengan Rp100.000
tambah Rp850.000. Harga penjualan sama dengan Rp950.000. Rp950.000 ini adalah merupakan harga penjualan beras seluruhnya. Ya, berarti harga penjualan beras per kilogram itu sama dengan total harga penjualan dibagi dengan banyaknya beras semuanya, ya, yaitu sama dengan Rp950.000 per 100, ya. 100 dapat dari 100 kg. Ini sama dengan Rp9.500, ya. Berarti harga jual beras per kilogram itu adalah Rp9.500. Kemudian yang kelima, seorang penjual nasi goreng mengeluarkan modal sebesar Rp800.000 untuk menjalankan usahanya. Dia menjual nasi gorengnya Rp8.000 per porsi. Jika pada hari itu dia menanggung kerugian Rp160.000, berapa porsi nasi goreng yang terjual pada hari itu? Di sini diketahui modal atau harga pembelian sama dengan Rp800.000. Kemudian karena dia mengalami kerugian, ya, sebesar Rp160.000, ya, ditanyakan berapa porsi nasi goreng yang terjual pada hari itu, ya. Ya, untuk mengetahui berapa porsi nasi goreng yang terjual pada hari itu, maka kita harus mencari dulu berapa harga penjualan nasi goreng pada waktu itu. Totalnya ada berapa, ya. Untuk mengetahui total penjualan nasi goreng pada hari itu, kita bisa menggunakan data kerugian yang diketahui di soalnya, di mana rugi di sini sama dengan Rp160.000. Rugi ini rumusnya adalah harga pembelian dikurangi dengan harga penjualan. Berarti ini bisa diganti dengan harga pembelian kurang harga penjualan sama dengan Rp160.000. Tadi harga pembelian adalah Rp800.000, sehingga ini bisa diganti dengan Rp800.000 dikurangi dengan harga penjualan sama dengan Rp160.000. Maka harga penjualan ini sama dengan Rp800.000 dikurangi dengan Rp160.000 sama dengan Rp640.000, ya. Jadi total harga penjualannya pada waktu itu, pada hari itu adalah Rp640.000. Sekarang kalau penjualan per porsinya Rp8.000, berarti nasi goreng yang terjual pada waktu itu berapa porsi, ya? Jadi nasi goreng yang terjual itu sama dengan total harga penjualan dikurangi dengan harga per porsi, ya, atau sama dengan Rp640.000 dibagi dengan Rp8.000 sama dengan 80, ya, 80 porsi. Berarti banyak nasi goreng yang terjual pada hari itu sebanyak 80 porsi. Ya, baik. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih perhatiannya. Sampai ketemu kembali di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.